lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Veda Ega Pratama lagi jadi bahan perbincangan panas di pedok. Tapi kali ini bukan karena hasil balapan resmi, melainkan dari sesuatu yang justru lebih menarik. Sesi latihan yang diam-diam membuka banyak spekulasi besar. Dalam beberapa cuplikan yang beredar, Veda terlihat tidak lagi menggunakan motor Moto3, melainkan menjajal motor 600cc seperti Honda CBR 600RR di lintasan teknis kelas dunia, Circuito de Jerez. Yang menarik, ini bukan sekedar coba-coba atau sekedar latihan biasa untuk mengisi waktu luang. Dari cara ia mengendarai motor tersebut, terlihat jelas bahwa ada tujuan yang lebih dalam. Banyak yang mulai menduga, jangan-jangan ini adalah bagian dari proses panjang yang sedang disiapkan menuju kelas yang lebih tinggi, yaitu Moto2. Dugaan ini semakin kuat karena penggunaan motor 600cc memang identik dengan tahap adaptasi menuju Moto2. Sejak awal sesi, Veda langsung menunjukkan bahwa dirinya tidak canggung sama sekali. Padahal perbedaan karakter antara motor Moto3 dan 600cc sangat ekstrim. Motor 600cc memiliki tenaga jauh lebih besar, bobot lebih berat, serta membutuhkan teknik pengereman dan kontrol throttle yang jauh lebih presisi. Namun, anehnya, Veda terlihat begitu cepat menyatu. Tidak ada momen di mana ia tampak ragu. Justru yang terlihat adalah kepercayaan diri yang tinggi, bahkan sejak lap-lap awal. Masuk ke sektor tikungan cepat di Jerez, gaya balap Veda terlihat semakin matang. Ia tidak lagi bermain aman seperti kebanyakan pembalap muda saat pertama kali mencoba motor yang lebih bertenaga. Sebaliknya, ia justru berani membuka gas lebih awal, menjaga kecepatan di mid corner, dan keluar tikungan dengan akselerasi yang sangat bersih. Ini menunjukkan bahwa feeling terhadap motor sudah mulai terbentuk dengan sangat baik. Hal yang paling mencuri perhatian adalah bagaimana Veda melakukan crossing. Setiap perpindahan arah terlihat halus, stabil, dan minim koreksi. Tidak ada gerakan yang terkesan panik atau over control. Semua terasa natural, seperti pembalap yang sudah terbiasa bertahun-tahun dengan karakter motor tersebut. Ini jelas bukan hal yang umum, apalagi untuk pembalap yang masih dalam tahap transisi. Lalu kita masuk ke bagian yang paling bikin merinding, overtake. Dalam beberapa momen latihan, Veda terlihat melakukan manuver menyalip yang bisa dibilang cukup berani. Tapi yang membedakan adalah semua itu dilakukan dengan perhitungan matang. Ia tidak asal masuk celah. Ia membaca racing line lawan, memperkirakan titik pengereman, lalu masuk di timing yang sangat presisi. Bahkan di area yang sempit sekalipun, ia tetap mampu menjaga motor tetap stabil tanpa kehilangan grip. Disinilah terlihat bahwa Veda bukan hanya cepat, tapi juga punya kecerdasan balap yang mulai berkembang pesat. Ia tahu kapan harus agresif dan kapan harus menahan diri. Kombinasi ini adalah sesuatu yang biasanya dimiliki oleh pembalap yang sudah berada di level lebih tinggi. Banyak yang awalnya meragukan langkah ini, ada yang menganggap terlalu cepat bagi Veda untuk naik ke motor 600cc. Ada juga yang berpikir bahwa adaptasi akan memakan waktu lama dan beresiko mengganggu performanya di kelas sekarang. Tapi apa yang terlihat di lintasan justru sebaliknya. Veda tidak hanya mampu mengimbangi motor tersebut, tapi juga memaksimalkannya. Di sektor pengereman keras misalnya, Veda terlihat sangat percaya diri. Ia berani menahan pengereman hingga titik yang sangat dalam, namun tetap mampu menjaga keseimbangan motor. Ini skill penting di Moto2, di mana late braking sering menjadi kunci untuk menyalip lawan. Kemudian saat keluar tikungan, kontrol throttle-nya juga terlihat sangat rapi. Tidak ada gejala wheel spin berlebihan, tidak ada kehilangan traksi yang signifikan. Semua terasa smooth, tapi tetap agresif. Ini menunjukkan bahwa ia sudah mulai memahami bagaimana mengelola tenaga besar dari motor 600cc. Yang lebih menarik lagi, gaya balap Veda justru terlihat semakin hidup di motor ini. Jika sebelumnya ia dikenal dengan gaya yang unik dan sedikit di luar teori, kini gaya tersebut justru menjadi keunggulan. Ia mampu menemukan racing line yang berbeda, memanfaatkan ruang yang tidak biasa, dan tetap menjaga kecepatan. Jika benar ini adalah bagian dari persiapan menuju Moto2, maka langkah ini bisa dibilang sangat visioner. Karena banyak pembalap yang kesulitan saat pertama kali naik ke Moto2, akibat kurangnya adaptasi terhadap motor yang lebih besar. Tapi dengan latihan seperti ini, Veda seolah sedang membangun fondasi yang sangat kuat sejak sekarang.
Dan jika melihat performanya saat ini, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pembalap yang paling siap ketika benar-benar naik kelas nanti. Bahkan, ada potensi bahwa ia bisa langsung kompetitif sejak musim pertamanya di Moto2. Pada akhirnya, latihan ini bukan soal mencoba motor baru. Ini soal sinyal. Sinyal bahwa Veda Ega Pratama sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin belum diumumkan secara resmi, tapi sudah mulai terlihat jelas arahnya. Dan jika semua ini benar, maka kita mungkin sedang menyaksikan awal dari perjalanan besar seorang pembalap Indonesia menuju level yang lebih tinggi di dunia balap motor. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian ini hanya latihan biasa untuk menampar jam terbang? Atau memang tanda kuat bahwa Veda sudah mulai diarahkan menuju Moto2 dalam waktu dekat? But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would. Terima kasih luar biasa untuk kalian semua yang sudah setia menonton sampai detik terakhir di channel Veda Ega Pratama atau yang kita kenal dengan VDPM Moto. Kalian bukan sekedar penonton, kalian adalah bagian dari perjalanan besar menuju mimpi. Dari nol, dari Indonesia menuju panggung dunia. Kita kawal bersama setiap tikungan, setiap overtake, dan setiap kemenangan yang akan datang. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, penuh semangat, penuh perjuangan, dan penuh adrenalin, jangan lupa untuk tekan tombol like sekarang juga. Subscribe channel ini dan jadilah saksi lahirnya bintang besar dari tanah air. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu setiap update terbaru, setiap kabar panas, dan setiap momen bersejarah dari perjalanan Veda Ega Pratama menuju MotoGP. Tulis juga di kolom komentar, kalian dari mana dan seberapa besar dukungan kalian untuk Veda. Kita bangun komunitas solid, komunitas yang percaya bahwa pembalap Indonesia bisa mendunia. Terus dukung, terus gas, dan jangan pernah berhenti percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kencang, tetap fokus, dan tetap satu aspal. VDPM Moto, gaspol sampai dunia mengenal Indonesia. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.